Ya, selamat malam Sobat Investor. Jumpa lagi dengan saya, Yanto Sujantono, redaktur pelaksana idexchannel.com. Ya, Sobat Investor, bagaimana kabar Anda di awal pekan ini? Bagaimana pula kabar portofolio Anda seiring dengan pergerakan harga saham gabungan atau IHSG yang terus-menerus masih volatil dengan kecenderungan melemah di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, sempat dibuka menguat dan kembali mendekati ke level psikologis 6 ribuan, IHSG pada akhirnya tak kuasa menahan kuatnya tekanan jual sehingga kembali harus berjibaku di zona merah bahkan hingga perdagangan berakhir di siang hari ini. Nah, apakah aura di zona merah ini juga tengah menghiasi tampilan aplikasi trading yang sedang Anda gunakan? Lantaran harga-harga saham koleksi Anda turut melemah mengikuti pergerakan IHSG atau justru Anda termasuk pelaku pasar yang justru telah menarik dananya dari lantai perdagangan sebagai upaya mengentas cuan yang telah terakumulasi di sepanjang penguatan indeks yang terjadi di beberapa waktu lalu itu. Nah, lalu strategi baru seperti apa yang bakal Anda terapkan di sepanjang pekan ini? Apakah aksi serok akan menjadi pilihan Anda dengan menyasar deretan saham yang telah terdiskon cukup besar? Atau Anda masih akan menunggu dan mencermati segala sentimen yang datang mengingat posisi IHSG juga masih rentan diterpa pelemahan lanjutan? Nah, terlepas dari seperti apa pilihan strategi yang telah Anda siapkan, sikap waspada terhadap segala indikasi dan peringatan dari pasar yang terjadi tentu masih jadi senjata andalan dan sangat dibutuhkan oleh pelaku pasar. Ini sebagai bentuk mitigasi risiko atas segala potensi yang masih bisa terjadi, baik di pasar saham domestik maupun di bursa global. Nah, guna mendukung hal tersebut, maka beragam berita dari sejumlah kanal terutama terkait perkembangan terkini yang datang dari berbagai sektor di bidang ekonomi terutama, mulai dari rencana pemerintah untuk mendorong ekspor melalui kredit berbunga rendah untuk kalangan usaha kecil dan menengah. Kemudian ada juga soal pergerakan harga komoditas seiring perkembangan kondisi geopolitik dunia yang berpengaruh terhadap berbagai komoditas strategis mulai dari pasokan minyak global. Kemudian ada dinamika harga emas sampai dengan perdagangan minyak sawit mentah. Dan tak ketinggalan juga terkait dinamika yang terjadi di pasar saham dari sektor perbankan dan juga pertambangan yang masih dalam tekanan, serta deretan saham milik kelompok bisnis Taipan yang kompak masih tertekan di zona merah. Seluruh kabar dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website IDX Channel. Nah, Sobat Investor, berikut ini Top 5 IDX Channel. Berita pertama, demi pacu ekonomi, Purbaya siapkan skema kredit berbunga rendah bagi UKM eksportir. Membuka program Top 5 edisi malam hari ini, berita utama kita datang dari rencana pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang saat ini tengah menyiapkan skema pembiayaan berbunga rendah bagi kalangan pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM yang berorientasi pada pasar ekspor. Upaya pemberlakuan skema kredit berbunga rendah ini diharapkan oleh pemerintah akan turut menjadi salah satu booster yang dapat diandalkan dalam menopang sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Skema kredit murah tersebut rencananya bakal dilakukan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI lewat penawaran fasilitas kredit dengan bunga maksimal 6% per tahun. Bahkan bila memang diperlukan, kata Kementerian Keuangan, masih akan disesuaikan lagi. Bahkan bisa mencapai suku bunga yang lebih rendah lagi, tepatnya di kisaran 4%. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, program kredit berbunga murah ini bagi UMKM yang akan berorientasi ekspor sengaja disiapkan sebagai langkah penciptaan mesin pertumbuhan ekonomi baru dengan memaksimalkan kinerja ekspor dan investasi. Ya, selanjutnya kita beranjak ke berita kedua. Harga CPO melemah dalam sepekan, tertekan harga minyak dan aksi ambil untung. Usai membahas terkait kebijakan dan program ekonomi pemerintah, kita beranjak pada tren harga minyak sawit mentah atau crude palm oil alias CPO yang konsisten menunjukkan tren pelemahan dalam periode sepekan terakhir. Tren negatif tersebut diyakini sebagai imbas dari merosotnya harga minyak mentah dunia yang terus berlanjut, termasuk juga lantaran tertekan oleh aksi ambil untung di tengah pelemahan permintaan ekspor.
Sebagaimana terpantau pada data perdagangan Jumat 26 Juni 2026, di mana harga minyak mentah dunia terus meluncur ke level terendah hingga lebih dari 3% secara akumulatif. Tren pelemahan ini terjadi sejalan dengan meredanya kekhawatiran di publik atas tersendatnya pasokan minyak global dengan telah dibukanya kembali akses lalu lintas di Selat Hormuz di tengah upaya perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran yang meski sebagaimana kita tahu dalam perkembangannya upaya tersebut kembali kandas seiring dengan aksi saling serang yang lagi-lagi dilakukan oleh kedua pihak. Sehingga dengan harga minyak mentah yang terus melandai ini membuat komoditas minyak sawit menjadi kurang menarik bagi pasar dalam posisinya sebagai bahan baku biodiesel. Berikutnya berita ketiga, harga emas dunia melemah 4 pekan beruntun. Beranjak menuju berita ketiga di mana kabar soal tren harga yang melandai tidak hanya dirasakan oleh para pelaku bisnis minyak mentah dan juga CPO, melainkan juga dialami oleh komoditas emas yang bahkan laju pelemahan harganya telah memasuki pekan keempat secara beruntun. Meski berhasil mencatatkan penguatan tipis pada perdagangan Jumat 26 Juni 2026, namun secara akumulasi dalam 4 pekan terakhir ini harga emas dunia masih minus signifikan dibandingkan posisi tertingginya beberapa waktu lalu. Tertekannya harga emas dunia oleh sejumlah pengamat pasar uang di level global dinilai sebagai imbas dari ekspektasi pasar yang meyakini bahwa pemerintah Amerika Serikat melalui bank sentralnya yaitu Federal Reserve atau The Fed bakal kembali menaikkan suku bunga acuan dalam proyeksi hingga akhir tahun nanti. Maka dengan asumsi nilai bunga dolar Amerika Serikat yang terus melambung, pelaku pasar dunia diperkirakan bakal lebih gemar menempatkan dananya dalam bentuk dolar Amerika Serikat ketimbang harus terjebak dalam tren harga stagnan atau bahkan merosot signifikan seperti halnya yang terjadi pada komoditas emas dalam beberapa bulan terakhir ini. Selanjutnya kita masuk ke berita keempat. Grup Bakri dan Barito jadi saham konglo paling terpukul dalam sepekan. Ya sobat investor, tadi kita telah membahas pemberitaan tentang kebijakan pemerintah dalam mendongkrak ekspor. Kemudian ada kabar terkait harga komoditas strategis yang juga tuntas kita bahas dalam berita terakhir. Kini pada berita keempat kita akan membahas tren menarik yang terjadi di pasar saham domestik. Di mana di tengah kuatnya tekanan yang membuat indeks harga saham gabungan atau IHSG terus terpojok di zona merah, kelompok saham dari dua grup bisnis besar milik Taipan Nasional terpantau mengalami porsi pelemahan yang cukup tebal dalam perdagangan sepekan terakhir. Dua grup bisnis tersebut adalah Bakri Group dan juga Barito Group milik Taipan Prajogo Pangestu, di mana seluruh saham dalam naungan kedua grup bisnis tersebut terpantau kompak memerah dengan jumlah saham diantaranya bahkan mengalami pelemahan hingga lebih dari 20% dalam sepekan terakhir. Dari Bakri Group, porsi pelemahan terbesar dipimpin oleh saham PT Energi Mega Persada, TBK atau ENRG yang tercatat minus hingga 25,45%. Kemudian diikuti oleh saham Bumi Resource Mineral atau BRMS dengan pelemahan 24,55%. Sedangkan dari grup Barito Pasifik, saham PT Petrindo Jaya Kreasi atau Cuan menjadi korektor pelemahan terbesar dengan porsi mencapai 16,91% dalam sepekan terakhir, dan kemudian diikuti oleh saham PT Barito Pasifik Tbk atau BRPT yang harganya merosot hingga 13,82%. Terakhir berita kelima, saham bank dan tambang ini paling banyak dilepas asing dalam sepekan. Menutup program Top 5 IDX Channel edisi malam ini dari analisis pergerakan saham, dari segi kepemilikan saham di belakangnya, kini kita juga akan membahas dinamika harga saham secara sektoral, di mana deretan saham perbankan dan juga pertambangan terpantau mengalami tekanan jual yang paling masif, terutama oleh pelaku pasar asing dalam perdagangan sepekan terakhir. Sebagaimana tercatat dalam data perdagangan Bursa Efek Indonesia atau BEI, sejumlah saham dengan kapitalisasi besar tampaknya menjadi sasaran empuk atas aksi jual yang sedang dan terus dilakukan oleh para investor asing, seiring dengan laju pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang juga cukup konsisten di zona merah.
Ya, seperti halnya yang terjadi pada perdagangan Jumat 26 Juni 2026, di mana IHSG masih mengalami pelemahan sebesar 1,72% sehingga parkir di level 5.896,13 pada penutupan perdagangan sore hari. Dengan porsi pelemahan sebesar itu, secara akumulatif IHSG tercatat telah melemah hingga 4,55%. Ya, demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Yanto Sujantono pamit undur diri. Semoga segala berita dan informasi yang telah kami sampaikan dapat menjadi gambaran serta tambahan pertimbangan yang bermanfaat untuk membantu Anda, para investor sekalian. Ini untuk menata strategi serta menetapkan berbagai keputusan investasi di bursa saham domestik. Dalam hal ini, kami juga senantiasa dan tak henti-hentinya mengingatkan bahwa segala keputusan berinvestasi baik itu pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, sobat investor. Yang kami bisa sampaikan adalah selalu bijak dalam berinvestasi. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.